Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Ayub adalah salah seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran. Allah SWT pernah berfirman yang berbunyi, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak beserta cucu-cucunya, Isa serta Ayub. Quran Surat An-Nisa ayat 168. Ayub alaihissalam adalah seorang yang besar ketakwaannya. Ia menyayangi orang-orang miskin, memelihara janda-janda dan anak-anak yatim, serta menghormati tamu. Ia juga menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Ulama tafsir dan tarikh meriwayatkan bahwa Ayub adalah orang yang banyak hartanya berupa unta-unta, hamba sahaya, ternak, dan tanah-tanah yang luas di daerah Batsina dari negeri Hauran. Ia mempunyai banyak anak, tapi kemudian semua hartanya itu musnah ditimpa musibah. Ia sendiri terkena bermacam-macam penyakit sampai tidak ada anggota tubuhnya yang utuh kecuali jantung atau hati dan lidahnya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dia tetap bersabar dan berzikir kepada Allah siang dan malam. Penyakitnya berlangsung lama sehingga ia dijauhi oleh teman-temannya dan diasingkan dari negerinya. Tidak ada seorang pun yang menjenguknya kecuali istrinya yang menungguinya dengan setia dan penuh kasih sayang, karena tidak bisa melupakan kebaikan Ayub sebelumnya. Ia mondar-mandir ke tempat Ayub untuk memenuhi segala keinginannya. Nah, pada suatu hari, lemahlah keadaan istrinya dan berkuranglah hartanya sehingga ia terpaksa bekerja pada orang lain dengan mendapatkan upah untuk memberi makan Ayub. Istrinya tetap bersabar, kendati mereka kehilangan harta dan anak, ditambah lagi dengan musibah yang menimpa suaminya, yaitu Ayub. Sehingga ia harus bekerja sesudah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Nah, semua ini bagi Ayub hanya menyebabkan semakin bertambahnya kesabaran, harapan, pujian, dan rasa syukur Ayub kepada Allah. Akhirnya dibuat perumpamaan bagi orang-orang yang sabar seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Juga dibuat perumpamaan orang yang mengalami macam-macam cobaan seperti cobaan Ayub. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai masa cobaannya. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dan ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, diriwayatkan bahwa istrinya pernah berkata, "Wahai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu dari bencana atau ujian, cobaan." Nabi Ayub pun menjawab, "Aku telah hidup 70 tahun dalam keadaan sehat. Sedangkan itu sangat sedikit bagi Allah jika aku bersabar untuknya 70 tahun." Nah, diriwayatkan pula bahwa setiap ditimpa musibah, ia mengucapkan, "Ya Allah, Engkaulah yang mengambil dan Engkau yang memberi." Ahli-ahli sejarah telah meriwayatkan banyak cerita tentang Ayub yang bahannya diambil dari kitab Ayub, juga dari tafsir Yahudi terhadap Taurat yang bernama Hajjada. Bahan tersebut tidak dipakai oleh ulama Islam yang bisa dipercaya lantaran banyaknya campuran di dalamnya dan banyak riwayat selundupan. Nah, sebagian ahli tafsir telah mengkritik macam bencana yang menimpa Ayub hingga menyebabkan ia dihindari orang, diusir dari rumahnya ke luar kota di dekat tempat sampah, dan tidak ada yang berhubungan dengannya kecuali istrinya yang membawakan bekal dan makanan. Maka semua itu berasal dari Israiliyat yang wajib diyakini kedustaannya karena ia bukan sandaran yang benar dan mendukung riwayat tersebut. Nah, di samping itu, karena di antara syarat-syarat kenabian ialah tidak adanya penyakit-penyakit yang membuat orang lari dari nabi itu, sebab apabila nabi itu demikian, maka ia pun tidak dapat berhubungan dengan masyarakat dan tidak dapat menyampaikan syariat dan hukum-hukumnya. Nah, Al-Quran menjelaskan gangguan yang menimpa tubuh Ayub. Ia berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah, yang membebaskannya dari bencana dan mengembalikan keluarganya kembali. Allah pun berfirman, "Ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, aku ditimpa kesusahan, yaitu penyakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang di antara penyayang. Lalu kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan bencana yang menimpa dirinya dan kami gantikan keluarganya dengan berlipat ganda sebagai rahmat dari kami, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami." Di ayat yang lain,
Allah berfirman, ceritakan riwayat hamba kami Ayub ketika ia berseru kepada Tuhannya, aku ditimpa kepayahan dan penyakit disebabkan setan. Maka Allah berfirman kepadanya, hentakkanlah kakimu di bumi, niscaya timbul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Cara penyembuhan dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, hentakkanlah kakimu ke bumi, hai Ayub. Maka Allah memancarkan air dingin dan menyuruhnya mandi dan minum dari situ, sehingga Allah menyingkirkan penyakit yang menimpa tubuhnya, lahir dan batin. Ayub bersumpah dalam sakitnya bahwa ia akan memukul istrinya dengan 100 kali dera jika ia sembuh, karena istrinya pergi untuk salah satu tugas dan lambat menjalankan tugas itu. Berhubung istrinya itu baik pelayanannya, maka Allah menghalalkan sumpahnya dengan sesuatu yang remeh, yaitu dengan menyuruh Ayub mengambil seikat tali jerami atau semacam itu dan memukulkannya kepada istrinya. Dan ini sama dengan pukulan 100 kali dera, sehingga terlaksanalah sumpahnya. Ini merupakan jalan keluar bagi siapa yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, terutama dalam hak istrinya yang soleha dan sabar. Allah pun berfirman, ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya, maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu. Nah, itulah adalah cerita tentang Nabi Ayub, bagaimana beliau memiliki penyakit di kulitnya. Mungkin orang-orang menyebutnya penyakit kusta, wallahu a'lam bishawab. Namun beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dan ditemani oleh seorang istri yang juga sabar dan setia kepadanya. Karena di zaman ini kita sangat sering melihat bahwasanya ketika seorang suami itu ditimpa musibah, entah itu hilang hartanya atau muncul penyakit pada tubuhnya, istri pun akhirnya kabur dan meninggalkan sang suami. Ya. Namun di cerita ini kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dan juga setianya istri dari Nabi Ayub. Itu adalah pelajaran penting bagi kita ketika kita sudah memiliki keluarga, ya, sabar dan setia. Mungkin itu saja cerita dari kami, semoga bisa memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.